Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Nadifa. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Jadi dalam persamaannya itu terdapat tanda nilai mutlak. Lanjut, misalkan mutlak X atau nilai mutlak X sama dengan A lebih besar dari 0. Perhatikan gambar berikut. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 itu bernilai sama dengan A. Nah, nilai mutlak itu kan definisinya ada dua ya. Akan bernilai positif X apabila X lebih dari sama dengan 0 atau bernilai negatif X apabila X kurang dari 0. Nah, jadi ini nilai mutlak X di sini itu jarak dari positif X ke 0 atau bisa juga jarak dari negatif X ke 0. Nah, jaraknya itu bernilai sama dengan A. Ya, bernilai sama dengan A. Jadi di mana letak X agar jaraknya ke 0 itu sama dengan A. Nilai X di sini itu berapa gitu ya. Nah, posisi X ditunjukkan dengan titik merah pada gambar di atas, yaitu X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Terlihat bahwa dari jarak tersebut itu dari negatif A ke 0 itu bernilai A jaraknya, dan dari positif A ke 0 itu jaraknya juga sama A. Oleh karena itu jarak X ke 0 sama dengan A itu X-nya harus bernilai negatif A atau X sama dengan A. Jadi biar persamaan ini nilai benar gitu ya, biar hasilnya itu sama dengan A, jaraknya itu bernilai A, itu X di nilai mutlak ini tuh harus bernilai negatif A atau positif A gitu ya. Kita lanjut. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu untuk fungsi X dan fungsi F dalam X dan fungsi G dalam X, fungsi dalam variabel X. Yang pertama itu bentuk umumnya ada nilai mutlak Fx sama dengan C dengan syarat C lebih besar dari sama dengan 0. C itu konstanta ya, jadi tidak memuat variabel X. Kemudian bentuk umum yang kedua yaitu nilai mutlak dari Fx sama dengan nilai mutlak dari Gx. Yang ketiga, nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx dengan syarat Gx lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang memuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, ini tuh bilangan-bilangan pengganti dari variabel kayak tadi itu. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak X sama dengan A, itu X-nya harus bernilai negatif A atau positif A biar bisa sama dengan A, biar bernilai benar pernyataannya. Nah, kemudian penyelesaian persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak atau dengan menguadratkan kedua ruas dengan syarat jika kedua ruas bernilai positif. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 5 sama dengan 3. Cara yang pertama kita ini menggunakan mengkuadratkan kedua ruas karena ruas kanan dan ruas kirinya itu bernilai positif. Nilai mutlak itu kan selalu bernilai positif ya. Nah, jadi kita mengkuadratkan kedua ruas terlebih dahulu menjadi 2x min 5
pangkat 2 atau dikuadratkan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita hitung 2x pangkat 2 itu hasilnya 4x min 4x pangkat 2. Kemudian 2 kali negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 20x. Kemudian negatif 5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah positif 25. Nah, kemudian ini 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9-nya kita pindah ruas menjadi 4x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 25 dikurangi 9. Kita hitung, ini 25 dikurangi 9 hasilnya adalah 16. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi 2x min 8, kemudian 2 dikali 2x min 2. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah ini ya. Ini kita rubah ke bentuk faktor. Kemudian untuk yang ini 2x min 8 kita hitung, kita sama dengan kan 0. 2x min 8 sama dengan 0. Ini yang tidak ada variabelnya kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan 8. Kemudian x nya jadi bernilai 4. Untuk yang 2x min 2 kita sama dengan kan 0 juga. Kemudian yang tidak ada variabelnya kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan 2, maka hasilnya x nya adalah sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 1. Nah, ini itu jika dimasukkan ke persamaan ini untuk menggantikan x, itu hasilnya akan bernilai benar. Kita masukkan ya, misal ya 4 kita masukkan ke sini, 2 dikali 4 dikurangi 5 itu hasilnya akan 3. Nah, kemudian yang ini 1, 2 kali 1 itu kan 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 hasilnya adalah 3 karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Oke, kita lanjut ke contoh. Kita menggunakan definisi ya, definisi nilai mutlak terlebih dahulu. Ini nilai mutlak dari 2x min 5 sama dengan 3. Kita menggunakan definisi yang x lebih dari 0, jadi tetap bernilai positif, yaitu 2x min 5 sama dengan 3. Kemudian ini yang tidak ada variabelnya kita pindah ruas, kita kelompokkan jadi 1 di ruas kanan. Kemudian dihitung menjadi 2x sama dengan 8, lalu x sama dengan 4. Untuk yang menggunakan definisi x kurang dari 0, maka ini bernilai negatif ya. Ini menjadi negatif dikali 2x dikurangi 5 sama dengan 3. Kita kalikan, negatif kali 2x hasilnya negatif 2x, negatif kali negatif 5 hasilnya adalah positif 5 sama dengan 3. Kita pindahkan ini yang tidak ada variabelnya ke ruas kanan menjadi negatif 2x sama dengan 3 dikurangi 5 menjadi negatif 2x sama dengan negatif 2. Nah, ini kemudian x nya bernilai 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 1. Sama ya seperti jawaban yang tadi kita menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Lanjut, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu ada persamaan nilai mutlak dari 2x ditambah 16 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 4. Nah, ini kita bisa menggunakan cara yang kuadratkan kedua ruas karena kedua ruasnya bernilai positif. Nah, ini kita kuadratkan
menjadi 2x ditambah 16 pangkat 2 sama dengan x tambah 4 pangkat 2. Nah, karena pangkat 2 semua seperti ini, kita bisa menggunakan sifat perpangkatan ya. Menjadi 2x ditambah 16 ditambah x tambah 4. Kemudian yang ini kita rubah tandanya, yang satu positif, ini berarti negatif. Nah, ini masih utuh, 2x ditambah 16 dikurangi x ditambah 4 sama dengan 0. Kita operasikan ya, ini 2x ditambah x hasilnya 3x. Kemudian ini 16 ditambah 4 hasilnya 20. Kemudian yang ini 2x dikurangi x hasilnya adalah x. Kemudian 16 dikurangi 4 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Kita sama dengan K0. 3x ditambah 20 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas. Nah, ini x-nya jadi bernilai negatif 20/3. Kemudian yang ini yang x plus 12 kita sama dengan K0. Nah, kemudian ini kita pindah ruas menjadi x sama dengan negatif 12. Jadi nilai x yang memenuhi nilai mutlak dari 2x ditambah 16 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 4 adalah x negatif 20/3 atau x sama dengan negatif 12. Nah, nilai ini itu nanti kalau digantikan ke variabel x, maka akan bernilai sama, akan bernilai benar, gitu ya. Lanjut yang B. Untuk yang B ini nilai mutlak dari 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Nah, kalau yang ini ruas kanan belum tentu bernilai positif karena tidak ada tanda mutlaknya. Kalau yang tadi kan ada tanda mutlaknya ya. Ini ada tanda mutlaknya, kalau yang B tidak ada. Jadi belum tentu bernilai positif untuk ruas kanannya. Kita tidak bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita menggunakan cara analisis nilai x dengan menggunakan pembuat 0 nilai mutlak. Yang ada nilai mutlaknya kita buat sama dengan 0 menjadi 2x. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 2x ditambah 16 sama dengan 0. Kita cari x-nya menjadi x negatif 8. Nah, kita buat garis bilangan. Di sini x sama dengan garis 8 ya. Nah, untuk yang pertama kita hitung untuk interval x yang kurang dari sama dengan negatif 8. Berarti sebelah kiri ya ini ya. Untuk garis bilangannya sebelah kiri. Karena x kurang dari sama dengan negatif 8, jadi ini untuk yang ada nilai mutlaknya ini bernilai negatif. Nah, kita masukkan. Jadi negatif dikali 2x hasilnya adalah negatif 2x, kemudian negatif dikali positif 16 hasilnya adalah negatif 16. Untuk yang ruas kanan masih tetap menjadi x plus 4. Kemudian ini kita kelompokkan, yang ada variabelnya kita letakkan di ruas kiri dan yang tidak ada variabelnya kita letakkan di ruas kanan. Kita hitung menjadi negatif 3x sama dengan 20. Kemudian x-nya ketemu sama dengan negatif 20/3. Nah, keterangannya karena x negatif 20/3 itu tidak termuat pada interval x kurang dari sama dengan negatif 8, maka persamaan nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4 untuk interval x kurang dari negatif 8 tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Negatif 20/3 itu kan 6, ya 6,
Nah, X kurang dari negatif 8 kan berarti kan ke sini ya. Ke kiri berarti negatif 9, negatif dimulai dari negatif 8, negatif 9, negatif 10 itu X kurang dari sama dengan negatif 8. Jadi untuk yang negatif 6 itu tidak termuat dalam interval X kurang dari negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya kosong. Kemudian lanjut untuk interval yang X lebih dari sama dengan negatif 8. Ini karena lebih dari berarti bernilai positif. Nah, kita masukkan untuk yang yang terdapat nilai mutlaknya ini menjadi positif. Jadi 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4 dikelompokkan ya, untuk yang ada variabel x-nya ditaruh di ruas kiri, yang tidak ada di ruas kanan. Nah, kita hitung jadi hasilnya x sama dengan negatif 12. Karena negatif 12 karena X sama dengan negatif 12 tidak termuat pada interval X lebih dari sama dengan negatif 8, maka persamaan ini tidak, untuk interval X lebih dari sama dengan negatif 8 tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya himpunan kosong. Karena ini negatif 12 itu tidak termuat dalam interval lebih dari sama dengan negatif 8. Lebih dari negatif 8 itu kan berarti ini lebih dari negatif 8 itu kan ke kiri ya, berarti ya. Bentar. Ke kiri berarti kan ke kanan berarti kan negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5 gitu ya. Nah, ini X sama dengan negatif 12 itu kan posisinya di kirinya negatif 8 di sini ya, misal ya. Berarti kan tidak termuat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong. Kemudian kita gabungkan penyelesaiannya, maka persamaan dari nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4 itu tidak mempunyai penyelesaian, karena tadi dari interval yang x kurang dari sama dengan negatif 8 itu hasilnya himpunan kosong. Kemudian yang interval x lebih dari sama dengan negatif 8 juga himpunan kosong. Jadi untuk ketika digabungkan penyelesaiannya adalah tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya itu himpunan kosong. Kemudian contoh yang terakhir yaitu contoh ketiga, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3. Nah, nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, sehingga untuk nilai mutlak 2x min 1 itu tidak akan pernah bernilai negatif, oleh karena itu persamaan dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 3 tidak ada nilai x yang memenuhi atau penyelesaiannya himpunan kosong. Jadi ini x di dalam nilai mutlak ini tuh tidak ada yang memenuhi gitu, karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Di sini sama dengannya negatif, jadi tidak ada x yang memenuhi atau penyelesaiannya himpunan kosong. Jadi nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan negatif 3 itu tidak punya penyelesaian. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Nanti untuk selanjutnya apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan melalui Google Classroom atau grup WA ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.